Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melakukan presentasi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Anissa dari kelas 12 Ibnu Khaldun nomor urut 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KD 3.2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu uji kompetensi bab 2 yang terdiri dari 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Yang kedua yaitu penegakan hukum adalah proses pemungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaan kedua yaitu mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegak hukum tidak dilaksanakan? Karena kedua hal tersebut saling berhubungan. Jika kita melanggar hukum dan tidak dihukum, maka negara kita akan menghasilkan banyak permasalahan dan menciptakan manusia yang tak berguna, dan akan dikenakan sanksi apabila penegak hukum tidak melaksanakan kewajibannya. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Sebab negara demokrasi menganut sistem negara hukum. Karena itu, hukum sendiri sangatlah penting pada suatu negara demokrasi yang kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Karena dalam suatu negara demokrasi menganut paham mutualisme sosial yang paham dengan aturan perundang-undangan, hukum, serta Pancasila. Pertanyaan keempat yaitu bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi berperan sebagai menyelidiki, tersangka, dan menangkap. Hakim berperan sebagai orang yang memberikan persetujuan setelah melakukan dan mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa berperan sebagai orang yang mengajukan perkara, sebuah tuduhan dan tuntutan hukum. Advokat berperan sebagai seperti pengacara, yaitu orang yang memberikan nasihat, membela dan mewakili orang sebagai kliennya. KPK berperan sebagai orang yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertanyaan kelima yaitu mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberi celah hukum untuk para pelanggar. Selain itu, struktur sosial dan politik yang timbang yang menyebabkan seseorang mudah untuk melanggar hukum. Alasan yang paling kuat adalah kesenjangan ekonomi yang terjadi. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi dalam masyarakat yang disebabkan ketidakmerataan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Pertanyaan terakhir yaitu deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, 1. Mengabaikan nasihat orang tua. Kedua,
pergi keluar rumah tanpa seizin orang tua. Ketiga, berbicara tidak sopan kepada orang tua. 4, berbohong kepada orang tua. 5, tidak mematuhi perintah orang tua. Di lingkungan sekolah, 1, tidak mematuhi peraturan di sekolah. 2, tidak sopan kepada guru. 3, memilih-milih teman dalam bergaul. Di lingkungan masyarakat, 1, membuat kekacauan di lingkungan sekitar. 2, masuk geng motor yang meresahkan warga sekitar. 3, tawuran. 4, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.